Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan NIM 20201110009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Tulislah alat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, lengkapi dengan harokatnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum la tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Lanjut ke pertanyaan nomor 1A. Mengapa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam? Jelaskan. Karena dengan menuntut ilmu itu ada banyak keutamaan dalam berilmu. Yang pertama, ilmu adalah kekhususan, dan ilmu adalah keistimewaan yang Allah khususkan hanya untuk manusia semata. Dan yang kedua, ilmu dapat mengantarkan seseorang kepada kebajikan dan ketakwaan, di mana ketakwaan itulah seseorang dapat memperoleh suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi, seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Lanjut ke pertanyaan 1B. Apa saja keutamaan seseorang yang menuntut ilmu? Jelaskan. Keutamaan seseorang dalam menuntut ilmu yaitu mereka yang berilmu yang baik kemuliaannya seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berilmu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kemudian orang yang menyebarkan ilmu akan mendapat amalan jariah, yang mana pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun selama ilmu itu masih dimanfaatkan. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu senantiasa didoakan malaikat dan penduduk langit. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pendidikan merupakan kata kunci bagi kemajuan dan kualitas masyarakat dan umat bangsa di dunia ini. Pertanyaan nomor 2A. Jelaskan bukti bahwa pendidikan memang peranan penting bagi kualitas suatu masyarakat, umat, dan bangsa di dunia. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Pendidikan memegang penanganan penting dalam menentukan suatu kualitas warga negara. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari penentu kesuksesan masyarakat seseorang. Lanjut ke pertanyaan nomor 2B. Apa hubungan pendidikan dengan upaya pembentukan karakter bagi anak bangsa di Indonesia ini? Jelaskan. Pendidikan bertujuan tidak sekedar proses ahli budaya atau ahli ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga sekaligus proses alih nilai, transfer of value, yang artinya bahwa pendidikan di samping proses pertalian dan transmisi pengetahuan dan juga berkenaan dengan proses perkembangan dan pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat.
Dalam rangka internalisasi nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didik, maka perlu adanya optimalisasi pendidikan. Perlu kita sadari bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Widan Alifi dengan nomor NIM 20201110028. Di sini saya akan menjawab soal PAS yang nomor 2C. Bagaimana Muhammadiyah melakukan proses pendidikan karakter religius di sekolah-sekolah yang didirikannya? Jawabannya adalah pembentukan karakter religius adalah upaya yang mewujudkan kesadaran pada peserta didik tentang perilaku ilahiyah dan perilaku sosial. Terjadinya krisis karakter pada generasi bangsa Indonesia saat ini menjadikan pembentukan karakter religius sebagai suatu keniscayaan yang harus dimulai sejak pendidikan dasar. Karakter dapat diwujudkan secara sistematis dengan model moral knowing, yaitu mengajarkan tentang pengetahuan yang baik, tentang pemahaman yang berkaitan dengan keimanan, bersikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama melalui akal, rasio, dan logika. Model moral feeling, yaitu tata cara seseorang merasakan dan mencintai suatu kebajikan yang memotivasi untuk selalu berbuat baik, di mana hal ini dapat menumbuhkan perasaan cinta, empati, dan perasaan butuh pada nilai-nilai kebaikan melalui emosional, hati, dan jiwa. Dan model moral acting, yaitu sebuah kebiasaan untuk melakukan kebaikan di mana dapat melatih atau membiasakan kepada peserta didik untuk senantiasa melaksanakan aktivitas yang hanya memiliki nilai-nilai kebaikan melalui dimensi perilaku dan amalah. 3A. Menurut saudara, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendahulukan penyelenggaraan pendidikan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah? Jawabannya adalah karena tujuannya untuk menyebarkan ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hal ini demikian karena Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat umat Islam pada masa itu terlalu percaya kepada perkara mistik. Beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka ke arah Islam yang sebenarnya. Soal 3B. Jelaskan konsep dan filosofi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Adapun kunci untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah dengan cara kembali pada Al-Quran dan hadis, mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kerdawai Pratiwi, NIM 1. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 4A, 4B, 5A, 5B, 5C. Untuk nomor 4A, tujuan pendidikan Muhammadiyah, pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah bertujuan untuk membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, disiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah, serta menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Untuk nomor 4B, pendidikan yang diciptakan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren.
Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern, dan mendirikan perguruan tinggi. Untuk nomor 5A, hambatan dalam pengadaan sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan dana dan fluktuasi nilai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan berupa pemeliharaan rutin, berkala, preventif, dan represif. Perencanaan pemeliharaan sarana dilakukan 1 tahun sekali. 5B, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan mutu dan relevansi dan efisiensi dan efektivitas. Untuk 5C, cara mengatasi masalah pendidikan dan sarana prasarana, mempekerjakan guru yang profesional, mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat mengajar lebih baik, mendirikan sekolah-sekolah di setiap pelosok negeri. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.